Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Naryadi dengan NPM 204110127, kelas B, Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan mereview dari tugas yang diamanahkan mata kuliah Public Relation, Komunikasi Penyiaran B. Baik, di sini saya akan mereview sebuah kopi dari produknya Dr. Coffee. Dr. Coffee ini ada pusatnya, khususnya pusatnya ada di Jalan Pagar Alam, Bandar Lampung, Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan mereview sebuah kopi Robusta Tribuana Lampung. Nah, kopi ini yang disajikan secara praktis gitu. Jadi kopi ini seperti teh, namun bukan teh. Mari kita review untuk selanjutnya. Jadi kopi Robusta ini, kopi Robusta Tribuana Lampung dibuat dari kopi Robusta Lampung. Kopi Robusta ini adalah sebuah kopi khas dari Lampung. Nah, jadi Dr. Coffee sengaja tuh untuk ngambil kopi Robusta disajikan dengan praktis. Robusta Tribuana Lampung dibuat dari kopi Robusta Lampung yang diproses dengan proses panen dan pasca panen gitu. Panen kopi dilakukan hanya jika kopi sudah merah. Nah, di situ Dr. Coffee menyediakan dengan yang semaksimalnya mungkin untuk memaksimalkan hasilnya gitu. Terus kopi ini didedikasikan atas kerjasamanya antara Dr. Coffee dan petani binaan untuk penggemar kopi di seluruh dunia. Nah, jadi adapun dari awalnya proses kopi ini dibuat, yaitu yang pertama kopi dipetik dengan benar-benar merah. Nah, itu biasanya kopi dia ada yang hijau, ada yang merah. Nah, itu kalau dari petani atau Dr. Coffee dia mengambil yang benar-benar merah, sehingga itulah dinamakan petik merah. Dia memetik dengan yang benar-benar merah. Selanjutnya kulit yang di kopi tadi dikupas. Nah, dikupas itu, dengan dikupas kita mengetahui hasilnya bagaimana kopi tersebut. Nah, lanjutnya dia itu kopi setelah dikupas itu dirembang atau dinamakan itu direndam. Nah, jadi kopi-kopi tadi yang telah dikulitin, setelah dibuka kulitnya itu direndam. Setelah direndam, nanti dia akan kelihatan tuh yang mana yang bagus. Nah, yang bagus itu dia yang tenggelam. Nah, dan dia yang satu lagi yang tidak bagus itu dia akan mengambang. Jadi petani akan merendam air-air tersebut, kopi-kopi tersebut ke dalam air untuk melihat mana kopi yang layak untuk diambil dan kopi yang tidak layak diambil. Seperti itu. Setelah dikupas kulit ceri atau kulit kopi merah, lalu dijemur. Nah, dijemurnya itu selama 2-3 minggu, bahkan ada 1 bulan, tergantung dari kopi tersebut. Nah, seperti itu. Setelah itu kopi dimasak atau digoreng. Nah, itu dinamakan, kalau sekarang namanya mesinnya itu roasting, mesin roasting. Itu dimasak atau digoreng sampai tingkat kematangan tertentu. Nah, ini biasanya kopi-kopi shop lainnya tergantung ya, ada yang minta dark, medium, atau yang lain sebagainya, yang seperti itu tergantung permintaan dari klien atau kopi shopnya sebagaimananya untuk dia jual kopi susu dan lain sebagainya. Nah, kalau kopi ini, kopi Tribuana Lampung ini dia khusus kopi tubruk. Nah, tingkat kematangannya ini medium to dark. Nah, medium to dark. Jadi dia punya khusus untuk penggorengannya, untuk roastingnya dia punya khusus gitu. Setelah itu, setelah digoreng, didiamkan selama 1-2 minggu. Nah, itu diistirahatkan. Kopi yang telah digoreng tadi diistirahatkan selama 1-2 minggu. Kenapa kok diistirahatkan? Nah, karena kopi yang selesai digoreng akan mengeluarkan gas karbon tuh. Nah, jadi jangan salah paham, jangan salah kaprah untuk mengelola kopi, karena kopi mempunyai racun juga
Kalau kita tidak paham akan prosesnya, jangan mengguna-gunakan gitu. Cuman orang-orang profesional ya dan sudah terbiasa akan ilmu itu. Kenapa yang tadi gas karbon itu berbahaya tuh? Berbahayanya akan terkenanya radang tenggorokan. Nah itu karena kopi kan untuk diminum. Nah karena dia akan mengakibatkan radang tenggorokan. Nah setelah masa istirahat 1-2 minggu tadi, kopi digiling dengan ukuran halus kalau tribuana ini. Nah dia untuk giling dan dengan ukuran halus. Setelah digiling dengan halus, kopi dimasukkan ke dalam drum bag atau saringan. Nah, di dalam drum bag atau saringan. Kopi yang dimasukkan ke dalam drum bag kurang lebih itu 10 gram. Nah, 10 gram kopi dimasukkan ke dalam drum bag atau yang seperti kalau itu namanya teh. Nah, kita bingung kan? Saya juga pribadi baru kali ini melihat kopi yang disajikan dengan seperti teh yang begitu praktisnya gitu, tapi rasanya memang enak seperti itu. Nah, kopi yang dimasukkan dalam drip bag tadi lalu dirapatkan dengan mesin pemanas tuh dengan dokter kopi sendiri. Dimasukkan dalam mesin pemanas, setelah itu dimasukkan dalam kemasan. Lalu dokter kopi siap untuk menjual kemanapun untuk penggemar kopi di seluruh dunia. Nah, adapun cara penyeduhannya itu kita buka kemasannya. Setelah kita buka kemasannya, keluarkan drip bag atau yang seperti teh tadi kata saya, taruh di ujung gelas bibir. Nah, lalu kita siram dengan air mendidih atau panas. Setelah itu tunggu sampai 3 menit. Itu jadi kita menyeduh kopi bukan asal seduh ya, ada takaran-takarannya. Setelah 3 menit tadi, setelah ditunggu, setelah selesai 3 menit, lalu diangkat drip bagnya. Drip bag yang tadi diangkat dari gelas bibir atau dari bibir, kopi sudah siap saji, seperti itu. Nah, selanjutnya, adapun pemasaran kopi ini, Robusta Tribuana Lampung ini dari Dr. Kopi memasarkan lewat meranjak ke pasar nasional dalam segi oleh-oleh khas Lampung. Karena kopi Robusta Lampung adalah kopi khas Lampung nih. Jangan sampai orang Lampung tapi nggak tahu ciri khas kopi Lampung itu apa, seperti itu. Nah, untuk kedepannya Dr. Kopi akan merambah ke pasar internasional. Nah, untuk harganya ini per satu seperti ini harganya 6.000. Nah, seperti ini satu isinya satu seperti ini, satu drip bag itu harganya 6.000. Dan untuk satu kotak seperti ini isinya ada 5 kemasan seperti ini atau 5 drip bag itu harganya 25.000. Nah, untuk kelebihan dari produk Dr. Kopi ini yang bernama Robusta Tribuana Lampung ini, dia kelebihannya lebih praktis, lebih enak, orang menyajikannya lebih halus dan tidak ada ampas. Nah, seperti itu. Nah, kalau kekurangannya dari Dr. Kopi, dia bicara Robusta Tribuana Lampung ini kekurangannya memang harga dibilang agak tinggi atau beda dengan pasar lainnya karena sesuai dengan kualitas dan penyajiannya yang Dr. Kopi berikan untuk memaksimalkan hasil dari kopi tersebut. Nah, terus dia bisa masuk ke pasar mana aja nih kopi ini. Walaupun harganya tinggi, tapi dia bisa masuk kemana-mana. Karena sejatinya orang ngopi bukan karena apa katanya, tapi apa kata rasanya, seperti itu. Jadi yang bicara bukan orang, tapi kopinya yang berbicara, bagaimana rasanya kita yang menilai, seperti itu. Nah, ancaman dari produk ini ada sebenarnya banyak ancaman produk ini. Salah satunya produk ini mudah ditiru oleh coffee shop lainnya. Bahkan bukan hanya coffee shop, produk-produk lain pun bisa menirunya dengan mereka menurunkan harga dari kita. Misalnya mereka membuat produk yang hampir sama dengan seperti Dr. Kopi buat, tapi mereka merendahkan harga atau menurunkan harga dari yang kita buat pertama. Nah, itu ancaman bagi Dr. Kopi
orang mengambil khas dari Dr. Coffee yang telah Dr. Coffee buat, emang khusus buat pecinta kopi dunia, namun kopi shop lainnya ada yang mengambil tanpa izin. Seperti itu ancamannya. Baiklah, kurang lebihnya segitu saya review dari Dr. Coffee Robusta Tribuana Lampung. Dr. Coffee beralamat di Jalan Pagar Alam Lampung, Indonesia. Seperti itu. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.